Majelis Nurul Rasulih. Mohon juga keren. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ahkamiz Zakati, utawi iki iku kitab kang jelasake pira-pira hukume zakat. Wahya utai zakat lughatan ing dalam cara lughate iku annama'u makna munda. Zakat secara lughat maknane munda. Ngerti munda? Apa? Naik, vertikal. Jadi kalau ceritane wong sedekah atau orang zakat tambah melarat iku kan ceritane. Yang ada pesugihan yang paling istijabah, paling manjur adalah zakat. Gak perlu toyol, cukup zakat atau sedekah. Maka orang sedekah dan orang zakat dengan sendirinya sudah menyiapkan dirinya kaya. Wasar'an lah anggapan wong saiki zakat iku utawa sedekah duwe tambah sudo, tambah kurang akhirnya minder gak wani zakat. Wasar'an lan utai zakat ing dalam cara syar'i iku ismun aran lima kadwi bondo makhsusin kang den khususake yukhadu kang den alap apa semal mimalin saking bondo makhsusin kang den khususake ala wajhin ing atase dalan makhsusin kang den khususake yusrafu kang den Allah ya Rabbi ya Karim belanjaake utawa kang den taake apa simbal lita ifatin maring pantan utawa kelompok maksusatin kang den tentokake. Kalau zakat itu tertentu, yang dikeluarkan juga tertentu jumlahnya, kemudian yang menerima juga tertentu orangnya. Beda dengan sedekah. Kalau zakat hukumnya wajib, kalau sedekah hukumnya sunnah. Jadi nggak boleh zakat dikeluarkan seasal-asalnya, seenak-enaknya, itu nggak boleh. Harus ada hitungannya, dan siapapun kelompok-kelompok yang menerima itu semua sudah dikhususkan. Kalau sedekah semua, asal tidak untuk memberi kekuatan kemaksiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu wajib apa zakatu zakat fi khamsati asya'a ing dalam 5 pira-pira perkara. Wa ya utai khamsa iku al mawasi pira-pira raja kaya. Walau abbara lan lamun ngibaratake utawa nembungake sapa ki musannaf bin na'ami Allah ya Rabbi ya Karim kelawan lafat an-na'am lakana mongko nyektine ana apa se lafat utawa lau abbara bin na'am iku aula luwih utama lianaha karena sak temene Allah ya Rabbi ya Karim an-na'am iku akhassul luwih tertentu minal mawasi saking pira-pira al mawasi utawa raja kaya. Wal kalamu lan utawi bicara guna ing dalam kene kitab iku ala khassul luwih tertentu. Wajib zakat itu di dalam 5 perkara. Kalau nggak ada 5 ini maka nggak wajib zakat. 5 perkara itu apa aja? Pertama, yang wajib dikeluarkan zakat adalah jika ada orang memiliki al-mawasi, hewan-hewan yang Allah ya Rabbi ya Karim dirawat atau dipelihara, baik dipelihara atau dijual belikan lagi. Pokoknya al-mawasi, hewan-hewan, sejenis hewan-hewan itu yang dizakati. Kemudian wal asmanu lan pira-pira rega. Wa urida lan den karepake pihak kelawan asman
iku adzahabu emas wal fiddatu lan perak wa zuru'u lan pira-pira pegagan tanaman wa uridalan dan karepake biha kelawan azzuru apa al aqwatu pira-pira wiji kang mikuati itu yang membuat kekuatan, membuat kalau dimakan anggota tubuh akan menjadi kuat. Termasuk lagi yang dizakatkan adalah semua tumbuh-tumbuhan yang biasa dimakan oleh orang-orang yang berguna untuk memulihkan kekuatan. Kalau di sini beras, ya ada lagi apa biasanya buat kekuatan itu telo, terus jagung, gandum. Allah ya Rabbi ya Karim, bukan makanan yang atau tumbuh-tumbuhan yang hanya sekedar dilalap kemudian yang nggak ada kekuatan sama sekali faedahnya, ya hanya sekedar mengenyangkan gitu saja, bukan, tapi yang memang mengandung protein, vitamin dan semuanya. Wa urudut tijarati lan pira-pira bondo dagangan, termasuk berdagang, itu juga apa? Hasil daripada dagang itu juga harus dizakatkan. Wa sayatilan bakal teka apa kulun saben-saben siji minal khamsati saking 5 mufassalan kang den tafsil. Maksudnya kang den tafsil iku yang diperinci. Dan dari 5-5-nya tadi di bawah ini akan diperinci secara detail. Fa'amal mawasi mongko anapun utahi pira-pira raja kaya, diwalik ya. Gak kaya raja kaya. Allah ya Rabbi ya Karim. Kemudian fa'amal mawasi mongko anapun utawi pira-pira raja kaya iku fatajibu mongko wajib apa zakatu zakat fi salasati ajnasin ing dalam telu pira-pira jenise min hasanking al mawasi. Hewan yang dizakatkan itu jenis apa aja? Ica, pocong, kuntilanak, jerangkong. Kan gak tahu jerangkong. Wah, jerangkong. Tapi hewan hantu terseksi adalah pocong. Rugi kan gak ketemu. Ya, hewan yang wajib dizakati, ya, itu ada 3 jenisnya. Ada 3, iling-iling. Wahya utawi salasa iku al-ibilu, unta. Tahu unta? Nah, unta. Kemudian wal baqaru lan sapi. Nah, mari mangan diusah. Nah, itu. Jadi sapi, hewan yang biasa disembelih oleh umat Islam. Kemudian wal ghanamu lan wedhus. Itu ya. Jadi ada 3 jenis hewan yang dizakati itu. Apa? Unta, sapi, dan wedhus. Bebek enggak. Banyak enggak. Ya enggak. Fala tajibu mongko ora wajib apa zakat fil khayli ing dalam jaran. Kuda enggak wajib dizakati. Warraqiqi lan kawula. Punya budak banyak kok dizakati. Enggak, itu hewan iki ngono. Budak itu manusia bukan hewan, nggak wajib zakat. Kemudian wal mutawallidi utawa wal mutawallati lan hayawan kang den anakake. Masalan umpamane baina ghanamin ing dalam antarane wedhus wa dhabain lan kidang. Kemudian banyak apa itu peliharaan hewan tapi bukan murni dari satu jenis, yaitu perpaduan antara kambing dan kidang, kambing dan jaropah, kambing dan gajah, duwe anak koyo wedhus akeh. Maka itu bukan murni kambing, tidak wajib dizakati. Paham? Ini harus murni. Kalau kambing, murni kambing. Sapi, murni sapi. Kebo, murni kebo. Itu. Wasaro itu wujubiha lan utawi pira-pira syarat wajib zakat
iku sittatu asya'a ana 6 perkara. Syarat wajibnya zakat itu ada 6 perkara. Wa fi ba'di nusakhil matlinan iku dalam setengah tuladane kitab matan sittu khisalin utawi lafat sittu khisalin, artinya 6 pekerti. Yang pertama, al-islamu, nyatan Islam. Fala zakata mongko ora ana zakat iku maujud ala kafirin ing atase wong kafir asliyin kang asli. Saya ulangi. Fala tajibu mongko ora wajib apa zakat ala kafirin ing atase wong kafir asliyin kang asli. Nah, syarat wajibnya zakat ada 6. Yang pertama adalah Islam. Berarti kalau tidak Islam tidak wajib zakat, apalagi orang kafir yang asli, ya, memang orsinil, bukan KW. Kalau KW kan orang murtad, kafirnya itu masih barusan habis Islam murtad. Kalau kafir yang orsinil memang sejak lahir ikut orang tuanya atau siapa saya nggak tahu, langsung memeluk selain Islam. Wa amal murtadulan anapun utawi wong sing murtad iku fasahihu mongko utawi kaul sing sahih iku annama lahu sak temene iku bondone murtad iku mauqufun den kandhekake. Ngoten. Fa in anta mongko lamun bali apa sapa murtad ilal islami mari Islam wajabat mongko wajib apa zakat ngono alaihi ing atase murtad. Wa illa lamun ora ada ilal Islam yo fala, dijawab fala mongko ora wajabat alaihi, tidak wajib zakat. Orang murtad itu bagaimana? Menurut kaul yang sahih, harta orang yang murtad itu mauquf. Mauquf itu artinya dibekukan. Artinya dibekukan adalah tergantung orang itu. Kalau masih terus murtad kemudian nantinya kembali ke Islam lagi, maka totalan zakat yang dulu-dulu nggak dibayar gara-gara keluar Islam. Tapi kalau seterusnya tidak masuk Islam sampai mati, maka tidak ada hitungan untuk zakat karena orang itu sudah keluar dari Islam dan tidak ada wajib untuk zakat. Wal hurriyatu lan sifat merdeka. Yang zakat itu bukan budak, tapi orang merdeka seperti kita-kita ini. Fala zakata mongko ora zakat iku wujud ala raqiqin ing atase kawula. Enggak wajib zakat buat hamba, seorang hamba. Karena hamba apa kata gustinya atau apa sayyidnya. Wa ammal muba'adu lan anapun utawi kawula muba'ad fatajibu khobari amma mongko wajib apa muba'at utawa sapa muba'at ngene iku fatajibu fa'il gari iku fatajibu mongko wajib alaihi ing atase muba'at apa zakatu zakat fima ing dalem perkara malakahu kang duweni sapa muba'at ing ma bi ba'dil hurri bi ba'dihi kelawan sebagian muba'at al hurri kang merdeka. Nah, untuk kawula muba'at itu bukan tidak wajib, tapi sebagian dirinya yang merdeka itu wajib zakat. Fatajibu alaihi zakat fima malakahu bi ba'dihi al-hurri. Apa sih kawula muba'at itu? Kawula muba'at itu setengah merdeka, setengah enggak. Mungkin dapat janji dari apa itu orang yang memiliki, katakanlah si fulan, fulan, kamu bulan Januari besok tak merdekakan separuh, bulan Februari sepenuhnya, paham? Nah, ketika bulan Januari bebas kan, tapi nggak semuanya, 50. Mestinya zakatnya itu katakanlah 100.000 kalau memang bebas keseluruhan, karena bulan Januari bebasnya mari sebagian, maka zakatnya cuma 50.000. Nanti kalau sudah bebas sepenuhnya bulan Februari, maka 100.000 sepenuhnya. Yang membuat zakat wajib zakat adalah sifat sebagian dirinya yang telah
merdeka. Kan belum 100% merdeka itu, Pak. Paham? Tapi yang merdeka itulah, bagian dirinya yang merdeka itulah yang membuat wajib zakat. Kemudian wal milku ya, lan miliki atamu kang sempurna, ai fal milku tegese mongko utai milik ad-dhaifu kang apes iku la zakata ora no zakat iku mujud fihi ing dalem al milku dhaif. Kal mustari kaya dene utawa kal mustara kaya barang kang den tuku qabla qabdihi ing dalem sadurunge nampani mustara. Mangoten la tajibu ora wajib fihi ing dalem al mustara qabla qabdihi apa zakatu zakat. Kama kaya keterangan yak tadihi kang natrapi ing ma apa kalamul musannifi kalame utawa dawuhe ki musannif tabaan krana manut lil qauli maring qaul al qadimi kang qadim. Lakinil jadidu tetapi ne utawi qaul sing luwe anyar utawa qaul sing anyar iku al wujubu wajib zakat. Kemudian perkara yang wajib dizakatkan itu adalah mutlak murni miliknya. Kamu zakat beras, memang beras milikmu. Sawah itu milikmu. Kamu zakat sapi, 40 sapi semuanya. 40 sapi semuanya itu murni milikmu, bukan milik siapa-siapa. Tapi kalau barang itu tidak 100% milikmu, karena masih ada sebagian milik orang yang punya, itu nggak wajib zakat. Contohnya, kamu beli sapi 40 atau beli sapi, katakanlah beli sapi, harganya 15 juta, tapi masih kamu bayar 10 juta. Berarti itu belum lunas. Paham? Belum lunas, berarti sebagian sapi milik kamu itu adalah milik yang punya itu tadi, karena kamu belum lunas. Paham? Atau memiliki apapun yang belum 100% milikmu, karena kamu belum melunasi. Berarti kalau perkara yang belum kamu lunasi, sebagian milik orang yang memiliki awalnya, dan sebagian milik kamu karena sudah kamu bayar setengah. Kira-kira paham? Wa nisabu lan utai nisab utawa sak nisab wal haulu lan manjing tahun perputaran regene. Iku falau naqasa mongko lamun kurang apa kulun saben-saben siji min huma saking karone nisab lan haul nangoten fala zakata mongko ora ono zakat itu maujud. Nisab dan haul itu harus sempurna. Kalau nisab adalah jika kamu memiliki beras 9 kintal, hampir 1 ton, maka keluarkan 1 kintal, kan gitu toh. Kalau kambing berapa ekor, maka dikeluarkan 1 ekor. Kalau unta berapa ekor, harus ada jelas, itu nisab namanya. Nisab itu adalah batas kamu mengeluarkan zakat. Kalau uang semuanya kamu punya uang 1 juta, maka wajib dikeluarkan 25.000. Ibaratnya gitu. Kalau kemudian haul itu adalah kapan kamu mulai membuka usaha, katakanlah 1 Januari, maka 1 Januari tahun depan mulai mengeluarkan zakat. Paham ya? Itu harus perhitungannya jelas, mulai hitungan jumlahnya, nomor 2 hitungan tahunnya. Itu harus jelas. Paham ya? Itu. Kalau kurang 1 tahun kurang 1 hari, maka masih belum wajib zakat. Wajib zakat jika sudah melewati atau sudah pas batas yang ditentukan, yaitu perputaran tahunnya pas 1 tahun. Paham? Jumlahnya gitu. Seumpamanya 1 juta wajib zakat 25.000. Ternyata kamu cuma punya uang 990.000, kurang 10.000 jadi 1 juta. Itu belum wajib zakat. Wasaumu lan angon wa huwa utai as-saum iku ar-ra'yu mangon fi kalain ing dalem ya siku pangonan ngimune kudu nang pangonan nggon pangoan fi kalain mubahin kang den wenangake. Kemudian hewan yang kamu zakati itu
kamu apa angon itu? Menggembalanya itu harus di tempatnya. Fi mubafi kalain mubahin, yang memang diperbolehkan. Jangan punya orang, tanah orang yang sudah ada larangan siapapun jangan menggembala hewan di sini, maka itu nggak boleh. Ya, cari tempat yang memang apa? Memang liar walaupun ada pemiliknya, tapi pemiliknya nggak ada masalah, itu nggak masalah. Paham? Kalau ulifat mongko lamun den pakani apa almasiyatu raja kaya mudhamal khauli ing dalem akeh-akeh taun. Fala zakat mongko ora zakat iku maujud fiha ing dalem masiyah. Wa ulifat lamun den pakani apa masiyah nisfahu ing sebagian utawa separone haul faqala mongko luwih kedhi qadron ing kira-kirane ta'isu kang urip apa se masiyah bidunihi kelawan tanpa ulifat niku wau bila dararin kelawan tanpa bahaya bayinin kang pertelo wajibat mongko wajib apa zakatuha zakate masiyah wa illa lamun ora Allah ya Rabbi ya Karim in ulifat ila akhirih fala mongko ora wajib ngono. Begini, jika kamu punya rawatan atau peliharaan kambing katakanlah atau sapi banyak, yang mana sapi itu kamu memang kasih makan dengan pembiayaan kamu, beli rumputnya, ya toh? Itu 1 tahun penuh kamu itu membiayai terhadap perawatan sapi-sapi itu, maka itu tidak wajib zakat. Kira-kira paham? Karena kan kamu sudah mengeluarkan biaya. Tapi jika kamu rawat setengah tahun, paham? Setengah tahun, katakanlah 6 bulan kamu rawat, yang 6 bulan kamu bebaskan, ya kamu rawat cuma di tempat yang liar itu, cari makan sendiri, semuanya sendiri, cari minum sendiri, maka kalau seperti itu adanya, seperti itu adanya, wajib zakat. Yang pertama tadi, dirawat selama 1 tahun, selama 1 haul itu 1 tahun, ternyata kamu membiayai, beli rumputnya, beli airnya, beli apanya, maka ketika pas tanggalnya 1 tahun, maka kamu tidak wajib zakat. Apa alasannya? Karena kamu membiayai. Tapi kalau tidak penuh 1 tahun, katakanlah nisfahu, separuh 1 tahun atau setengahnya, jika kamu biarkan, nggak mati, karena mereka sudah bisa cari makan sendiri, cari minum sendiri. Kamu biarkan, nggak mati, maka kamu wajib zakat walaupun kamu itu cuma membiayai setengah tahun. Wa amal asmanulan anapun utawi pira-pira rega iku fasai'ani mongko ana 2 perkara. Adzahabu nyatane emas wal fiddatu lan perak madrubaini kang den cithak karone madrubaini kang dicetak karone kana ana apa se dhahab lan fiddah aula utawa ora. Allah ya Rabbi ya Karim, bismillahirrahmanirrahim. Adapun harga, karena zaman dulu beda dengan sekarang. Kalau sekarang jelasnya apa istilahnya, mata uang. Kalau dulu itu emas dan perak, baik itu emas perak yang sudah dicetak atau yang belum, gitu. Jadi katakanlah 1 dinar atau 1 dirham, maka itu adalah berbentuk emas atau berbentuk perak yang sudah dicetak keduanya. Kalau rupiah, ya berarti mengikuti zamannya sekarang, nanti hitungannya ada sendiri, paham ya? Secara zakatnya itu. Wasayatilan bakar teko apa nisabuhuma nisabe karune zahab lan fiddah. Bismillahirrahmanirrahim.
Maka dan nanti akan dijelaskan nisab-nisabnya emas dan perak. Jadi kalau kamu punya emas atau punya perak, maka kewajiban zakat batasnya seberapa, itu nanti ada. Wasyara itu wujubi zakat lan utawi piro-piro syarat zakat fiha ing dalem asman ayil asmani tegese piro-piro rega iku khamsatu asya'a ana 5 perkara. Syarat wajibnya zakat ya itu ada 5 perkara. Al-Islamu wal hurriyah. Al-Islamu nyatan Islam wal hurriyah tulan merdeka wal milku lan milik atamu kang sampurna. Wan nisab bulan nisab wal haulu lan manjing tahun utawa perputaran tahun. Jadi zakat itu syarat wajibnya ada 5. Yang pertama Islam, enggak Islam enggak wajib zakat. Yang kedua merdeka, bukan budak. Yang ketiga yaitu yang dizakati adalah kepemilikan yang sempurna. Itu koyok wingi beli masih di DP atau belum lunas, kemudian diakui miliknya secara sempurna. Oh enggak bisa. Apalagi koyok kreditan gitu ya biasa ya, sepeda motor itu bukan miliknya secara sempurna sebelum dia lunas, dan itu ibaratnya barang seperti itu nggak ada zakat. Kemudian nisab itu satu batas ukuran gitu ya. Kalau emas berapa gram, kalau beras berapa kintal atau berapa ton, itu dikeluarkannya berapa, itu nanti ada sendiri. Lalu al-haul, perputaran tahun. Kalau mulai tanam itu 1 Januari, maka ya dikeluarkan tahun 1 Januari tahun depan. Dagang juga gitu. Jika memulai perputaran dagang 1 Januari, maka zakat dikeluarkan juga mulai 1 Januari tahun depan, perputaran tahun. Wasayati lan bakal teko apa bayanu dzalika pertelane mengkono-mengkono khamsah. Syarat wajib zakat itu nanti akan dijelaskan. Wa amazuru ulan anapun utawi pira-pira pegagan iku fatajibu. Wa amazuru ulan anapun utawi pira-pira pegagan waro dalan ngarepake sapa al-musannifu ke musannaf biha kelawan zuru al-muqtata ing perkara utawa ngeten ing wiji kang den alap kekuatan min khintatin bayane saking Allah ya Rabb ya Karim gandum putih wasairin lan gandum abang wa adasin lan kedele wa aruzin lan beras. Adapun tanaman itu juga terkena zakat nanti. Nah, Kiai Musannaf menghendaki zuruk atau tanaman-tanaman yang dizakati adalah tanaman yang mengandung biji yang bisa diambil kemanfaatan kekuatan untuk diri manusia. Jika manusia tidak memakannya setiap hari, maka dia akan lemas. Artinya biji-bijian itu membuat orang kuat, seperti gandum merah, gandum putih, kedelai, dan beras. Itu semua membuat kekuatan atau menjadikan kekuatan bagi para manusia. Nah, itu wajib dizakati. Wa kadzalan iku koyo mengkono-mengkono khintoh, syair lan seterusnya. Ma utai perkara yuktatu kang den alap kekuatan apa seman. Ikhtiaran ing dalem tingkah ikhtiar. Kaduratin kaya dene Allah ya Rabb ya Karim jagung. Kemudian wa khumasin lan jagung centil. Apa jagung centil? Cilik-cilik. Jagung sing digawe masak biasa yo. Yang kecil-kecil. Allah ya Rabb ya Karim, bismillahirrahmanirrahim. Termasuk juga tumbuh-tumbuhan yang bisa dialap kekuatan untuk diri manusia adalah apa? Jagung dan
jagung kecil, ibaratnya gitu. Itu semuanya bisa dibuat kekuatan. Itu juga diwajibkan untuk zakat. Fatajibu mongko wajib apa zakat fiha ing dalam zuruk bisalah sati syara itu kelawan telu biro-biro syarat. Nah, kesemuanya tadi itu wajib zakat dengan 3 syarat. Gitu. Tumbuh-tumbuhan itu loh, tumbuh-tumbuhan yang disebutkan tadi itu wajib dikeluarkan zakatnya dengan 3 syarat. Yang pertama, ayakuna nyatane yen ta ana apa sesoro utawa zarun iku mimma saking barang yazra'uhu kang nandur ing ma ayastambituhu tegese amrine kulake ing ma sapa al adamiyuna anak Adam. Dengan catatan kewajiban zakat itu jika semua tumbuh-tumbuhan yang saya sebut tadi, mulai jagung, gandum, dan semuanya itu harus tumbuhnya ditumbuhkan, artinya dirawat, paham ya? Bukan liar sepanjang jalan ada pohon jagung, tumbuh-tumbuhan jagung, nggak ada yang memiliki, kemudian nggak ada yang punya tanah, nggak diketahui milik siapa, terus urusannya apa dengan kamu? Nah, terus kon sumpuk apa tumbuh-tumbuhan wis akeh endi jagung kowe sapa lha gak ro lucu jenenge enggak ikut memiliki kok bingung masalah zakat. Maksudnya harus ditumbuhkan oleh seseorang, al-adamiyun, anak Adam. Kamu punya tanah, kamu tanam, lalu tanamannya tumbuh, nah itu kamu sirami, nah itu juga kewajiban zakat. Kalau tumbuh dengan sendirinya, fa inna bata mongko lamun cukul apa zarun binafsihi kelawan awak dhewe ne zarun tumbuh dengan sendirinya bihamli ma'in sebab oleh den gawa banyu aw hawa utawa angin utawa hawa. Nawatan fala zakat mongko ora zakat iku wajib fihi ing dalam zarun. Nah, ini ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dengan sendirinya karena memang hawanya enak, airnya cukup, paham? Ya kena hujan atau kena aliran dari sungai, seger, anginnya sepoi-sepoi, enak, sinar matahari juga cukup, ya maka nggak ada kewajiban zakat. Kamu nggak memiliki kok, kamu juga nggak merawat. Kemudian karena hawanya enak, karena anginnya enak, matahari cukup, dan terkena aliran air dari sungai-sungai yang di sekitar situ, tumbuh dengan sendirinya, maka di situ fala zakata, tidak ada zakat. Ngono ya. Fa inna batat binafsihi bihamli ma'in. Jika tumbuh-tumbuhan itu tumbuh dengan sendirinya, karena nangkene iki den gawa banyu, karena terbawa air atau terbawa arus, katakanlah ada biji-bijian yang berpindah-pindah karena setiap ada hujan atau apa pindah ke sana terbawa arus gitu ya. Kebetulan di sana tumbuh gitu ya. Tadinya ada di sana, gara-gara hujan pindah ke sini semua. Karena terkena banjir atau terkena arus, paham? Lalu tumbuh. Maka sapa sing disakati wong itu yang bawa air kok tadi. Yang membawa itu air atau genangan air. Maka tidak wajib zakat. Kemudian au hawain atau hawanya memang enak. Gitu, hawanya enak, anginnya cukup, matahari cukup, maka tumbuh, maka tidak ada zakat. Fala zakat fihi. Ngoten. Wa yakuna lan yen ta'ana apa sezarun iku kutan pikuatan muddakharon kang Allah ya Rabbi ya Karim kena disimpan. Kemudian tanaman itu atau tumbuh-tumbuhan itu memang berupa biji-bijian yang bisa memberi kekuatan pada manusia, paham? Yang bisa disimpan. Ngono. Beda kalau kami gedang goreng atau
apalagi gedang goreng mau saya simpen. Panen apa gedang goreng? Panen gedang goreng lho sak truk. Gak kon kayak dono saiki engko bosok pisan. Karena nah kalau sama jagung kan bisa disimpan, beras bisa disimpan, kemudian apalagi itu gandum juga bisa disimpan. Itu mudakharan, artinya memang bisa disimpan. Itu baru wajib dikeluarkan zakatnya. Wasabako lan dhisik qoriban khali parek apa bibayani muktadi kelawan mertelani panganan kang den gawe kekuatan utawa ini panganan kang nguati utawa paring kekuatan. Sudah jelas apa itu, adapun keterangan macam-macam makanan yang bisa memberi manusia kekuatan tadi itu sudah disebutkan, termasuk jagung, gandum itu kan membuat kekuatan ya. Wa kharajan kejaba bil kuti kelawan lafaz al-qut apa ma perkara la yuktatu kang ora kena dialat kekuatan apa sema utawa apa sema bayana minal abzar bumbonda bumbon kayak bumbu-bumbuan gitu, itu nggak bisa dialat kekuatan. Nah kan menurut kawan kekuatan terserah mangan kon merica ya terserah merica sagang sing kontekno ya panas awakmu itu nggak wajib zakat. Nahwal kamuni sepadane contoh ketumbar jinten masih sak truk ya gak wajib zakat ya, karena nggak ada memberikan kekuatan pada manusia. Wa yakuna lan yen ta'un apa sezarun iku nisaban sanisab wa huwa utawi nisab iku khamsatu ausukin 5 sak la kasra kang ora ana kulit iku mujud aliyah ing atase khamsan iku. Adapun untuk tumbuh-tumbuhan seperti beras atau seperti lain-lainnya itu harus sak nisab. Kalau sak nisab baru, kalau ada batasannya jumlahnya. Gak awuran-awuran panen langsung di zakati, enggak, ada ukuran, ada batasannya sendiri. Lah nisabnya itu adalah 5 sak ausak, yang mana tidak ada kulitnya. Ini selain ini yang tanaman-tanaman seperti apa itu jagung seperti itu nggak ada kulitnya. Memang yang dizakatkan itu kulitnya tidak terhitung. Pokoknya tumbuh-tumbuhan tadi dizakati, dikeluarkan zakatnya dengan tanpa kulit. Wa fi batin nusafilan iku setengah itu lodo. Wa ayyakuna utai lafat ayyakuna yang ta'ono apa sezarun iku khamsata ausukin 5 ausak biiskoti nisabin kelawan orang nutur lafat nisab. Amma simarulan anapun utawi pira-pira buah. Kalau buah gimana? Fatajibu iku fatajibu mongko wajib apa zakatu zakat fi syai'aini ing dalem rong perkara. Kalau buah-buahan itu wajib zakat di dalam 2 perkara. Minha, buah apa saja yang wajib dizakati? Minha iku setengah saking simar. Minha iku setengah saking simar samratun nakhli utawi wite utawa wohe wit kurma. Artinya kurma itu wajib dizakati. Wa samratul karmi lan wohe wit anggur. Cuma 2 itu, kurma dan anggur. Juwet enggak, jeruk kikit enggak, keres enggak, soalnya buah selawas cipluan enggak, zakat apa cipluan? Kurmane enggak pantes. Bukan, yang wajib dizakati cuma 2, yaitu anggur dan kurma. Wal murad tulang utai dan karepake bihatai kesamoteni kelawan ikilah utawa mengkono buah loro niku wau iku atamru wa zabibu
Tamru iku apa? Kurma. Iku atamru kurma garing wazabi bulan anggur. Yang dimaksud dengan dua buah di situ adalah kurma garing dan anggur. Ngono. Jadi kurma yang kalau masih basah itu masih belum, harus dikeringkan, kemudian anggur itu juga. Wasara itu wujub zakat lan utai pira-pira syarat wajib zakat fiha ing dalam simar itu tegese pira-pira buah-buahan iku arba'atu asya'a papat pira-pira perkara. Syarat wajib zakatnya buah-buahan dua tadi itu ada 4 perkara. Al-Islamu nyatan Islam wal hurriyatu lan sifat merdeka wal milku tamu lan milik sempurna wal nisab bulan sak nisab. Ya sama syaratnya sama dengan yang tadi itu. Kemudian famatan tafa famata mongko ing dalam kapan-kapan intafa sepi apa syartun syarat siji min dzalika saking mengkono-mengkono arba'ah nangoten fala wujub mongko ora wajib iku maujud. Syarat untuk menzakatkan buah tadi, anggur dan kurma, itu ada 4, yaitu Islam, merdeka, kepemilikan yang sempurna, dan 1 nisab. Jika salah satu dari 4 syarat itu ditiadakan, maka tidak wajib zakat. Wa ma'urudu tijarati lan anapun utai pira-pira bondo dagangan. Kalau berdagang gimana? Wajib iku fatajibu mongko wajib apa zakat fiha ing dalam urudut tijarah bisyaraiti kelawan pira-pira syarat al-madhkurah kang tertutur. Sama juga dengan berdagang. Berdagang itu juga ada zakatnya jika memenuhi beberapa syarat yang disebutkan tadi. Ya kayak Islam, ngene ya, iku mang yang sudah disebutkan. Sabikon khalidisik fil asmani ing dalam pira-pira go. Sama saja nanti perhitungannya dengan mata uang atau emas perak itu ada kejelasannya. Nah kalau di sini rupiah, kok kamu pakai real, kamu pakai dolar. Wong dodol someh kon bayar dolar. Disapluk kon nembus sodel. Gak butuh aku dolar. Pokoknya sak lepek regane 500 wis bayaran rupiah 1.500. Ngono kan? Makanya harga beli itu memang sesuai di daerahnya masing-masing. Wa tijaratu lan utai dagangan utawa tijarah ya taklibu yaiku ngolak-ngalik fil mali ing dalam bondo li ghardil rihi krana apa tujuan golek untung. Apa sih tijarah dagangan itu? Ya memutarbalikkan barang dagangan agar mendapat keuntungan. Barang ditukar dengan uang. Nah itu lagi dagang ya. Atau diputar balik lah, diputar, dijual, dibeli agar mendapat untung. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasol suci. Wa awwalu nisabil ibili lan utawi kawitane nisabe unta iku 5. Jadi awal nisabnya zakat untuk onta itu 5 ekor. Jadi kalau sudah punya 5 ekor onta, maka kewajiban mengeluarkan zakat. Berapa? Wa fiha lan iku ing dalem khamsun niku satun utawi wedhus siji. Jaza'atu dhaqnin. Ai jaza'atu dhaqnin tegese wedhus domba utawa sing poel. Laha iku tetep kedue jaza adoknin sanatun utawi umur setahun. Kalau onta 5 kewajiban mengeluarkan zakat 1 kambing, yang mana kambing itu berumur 1 tahun sing wis spoil. Wa takhalat lan manjing apa jaza adoknin fisaniyati ing dalam tahun kaping pindho dan kambing jaza adoknin tadi sudah memasuki umur 2 tahun. 1 tahun yang memasuki umur 2 tahun. Atau kambing yang
dizakatkan itu saniyatu ma'zin, jenenge wedhus saniyah ma'zin. Laha iku tetep kaduwene saniyah dhoknin sanatani utawi umur 2 tahun. Wa takhalat lan manjing apa se saniyah ma'zin fisalisati ing dalem tahun kaping 3. Umur 2 tahun menjelang 3 tahun. Itu zakat untuk apa? Jika kamu punya onta 5 ekor, maka mengeluarkan zakat 1 kambing, yaitu kambing yang berumur 1 tahun, ada kambing yang berumur 2 tahun, yang menjelang 3 tahun. Kemudian wafi asrin lan iku ing dalam unta 10 satani utawi 2 wedhus. Kalau punya 10 onta maka 2 kambing. Nah kalau 15 wafi khamsati asyara lan iku ing dalam unta 15 salah susiahin. Untuk 15 onta maka menzakatkan 3 kambing. Kalau 20 onta wafi isrina arba usiahin utawi 4 pira-pira wedhus. Kalau 25 wafi khamsin wa isrina lan iku ing dalem 20 unta bintu makhodin. Nah baru yang 25 itu bukan kambing lagi, tapi onta yang kecil. Allah ya Rabbi ya Karim, kalau 25 onta maka zakat bintu makhod. Wa fi sittin wa salasina lan iku ing dalem 36 bintu labunin utawi unta bintu labun. Wa fi sittin wa arba'ina lan iku ing dalem 46 unta khiqqatun utawi unta khiqqah, namanya unta khiqqah. Wa fi ihda wa sittina lan iku ing dalem swidak siji jadaatun Allah ya Rabbi ya Karim utawi unta jadaah agak besar. Kalau 76 wa fi sittin wa sab'ina lan iku ing dalem 76 unta binta labunin utawi unta wedok loro binta labun. Tuh 2 onta perempuan itu kalau punya 76 onta. Wa fi ihdawatis'ina lan iku ing dalem 91 khiqqatani utawi unta khiqqah loro. Wa fi mi'atin wa ihdawa isrina Allah ya Rabbi ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi mi'atin wa ihdawa isrina lan iku ing dalem 121 unta salasu banati labunin utawi 3 biro-biro bintu labun. Kalau 121 maka yang dikeluarkan adalah 3 onta banat labun, itu perempuan. Ila akhirih. Iku dhahirun pertelo ghaniyun kang semugi anisarhi saking den sarahi. Wa bintul makhad lan utawi bintul makhad, unta bintul makhad iki didelok keterangane kabeh nama-nama onta. Kalau bintul makhad tadi yang di awal disebutkan itu onta yang umur berapa? Wa bintul makhad lan utawi unta bintul makhad laha iku tetep kaduwene bintul makhad sanatan utawa sanatun utawi umur 1 tahun. Wa takhalat lan manjing apa se bintul makhad fisaniyah ing dalam tahun kaping 7. Lah bintul labun itu umur berapa? Wa bintul labun lan utawi unta bintul labun laha iku tetep kaduwe bintul labun sanatani utawi umur 2 tahun. Wa takhalat lan mancing fi salisati ing dalem umur 3 tahun. Nah, al-khiqqah itu unta yang bagaimana? Wal khiqqatu lan utawi unta al-khiqqah iku laha kaduwene al-khiqqah salasu sinina utawi umur 3 tahun. Wa takhalat lan mancing apa al-khiqqah fil rabi'a ing dalem tahun kaping 4. Mau masuk tahun keempat. Wal jaza'atu lan utawi jaza'ah iku laha iku tetep kaduwe jaza'ah arba'u sinina utawi 4 tahun utawa petang tahun. Onta yang jaza'ah itu umurnya 4 tahun, yang masuk umur 5 tahun.
Wa takhalat lan mancing apa sejadah fil khamisati ing dalam tahun kaping 5. Wa qawluhu lan utai dawuhe ki musannaf summa fi kullin, nyatane dawuh summa fi kullin. Nuli iku nuli ing dalam saben-saben siji. Ai ba'da ziyadatis alami atin wa ikda wa isrina. Tegese nuli ing dalam sawuse tambahe, tegese ing dalam sawuse tambahe siji, tambahe 9 alami atin ing atase 100 wa ikda wa isrina lan selikur wa ziyadati asrin lan tambahi 10 ba'da ziyadati tis'i ing dalam sause tambahi 9 wa jumlatu dzalika lan utai jumlahe mungkon-mungkon tis'un alami ahil akhirin iku mi'atun 140 lan petang puluh iku yastaqimu jejeg utawa ajeg apa al-hisabu hitungan ala anna fi kulli arba'ina ing atase satemene iku ing dalam saben-saben 40 bintu labunin utawi unta bintu labin. Wa fi kulli khamsin lan iku ing dalam 50 khiqatan utawi unta khiqah. Wa fi mi'atin wa arba'ina lan iku ing dalam 140 khiqatan utawi unta khiqah loro. Wa bintu labunin lan bintu labun. Wa fi mi'atin lan ing dalam 150 lan 50 salah suhiqatin utawi telu pira-pira unta khiqah wa hakadha lan sateruse. Faslun wa awwalu nisabil baqar utawi kawitane nisabil baqar unta sapi iku salah sunah ana 30. Kalau onta kemarin, kalau onta tadi batas zakatnya adalah 5 sampai kelipatannya 5, 10, 15, 20 terus 25 dan seterusnya itu. Lah setiap 10 itu yang dikeluarkan kambing 1 umur 1 tahun. Setiap 5 itu kambing 1 umur 1 tahun. Setiap 10 dan seterusnya itu tadi sudah dibahas. Itu kalau onta. Sekarang kalau sapi. Kalau sapi itu nisabnya adalah iku salah sunah 30 sapi. Kalau orang mempunyai 30 sapi, maka yang dikeluarkan adalah tabi' pedet. Yajibu wajib, wa yajib bulan wajib fiha ing dalam salasun wa fi batin nusakhilan iku ing dalam setengah tulodo wa fihi utawi dawu wa fihi utawi ya ayi nisab itu kesini nisab. Apa tabi'un pedet sing ibnu sanatin, anak sapi sing umur 1 tahun. Anak sapi artinya pedet kalau mempunyai berapa? 30 sapi. Wa takhalan mancing sapa ibnu sana utawa tabi ibu fisaniyati ing dalam tahun kedua. Sumiyat arani bidzalika kan mungkon-mungkon tabi apa diarani tabi? Umur 1 tahun iku mang cecili. Krana litabihi krana anu tabi ummahu ing ibuke tabe sing ngintil ibuke soalé masih nyusu nang ibuke ngono, masih terus mengikuti ibunya fil mar'a ing dalam gon angon, ketika diangon mesti nempel desek nang ibuke. Walau akhraja lan mengetokake sapa man tabiatan ing pedet wedok, tabiatan ing pedet wedok. Gimana kalau yang dikeluarkan adalah tabi'ah bukan tabe, pedet perempuan bukan pedet laki-laki, ajzaat mongko cukup utawa nyukupi apa sih tabi'ah bitorikil aula kelawan dalan luwih utama. Gak apa-apa laki-laki diganti perempuan tapi ing dalam pedet ngono ya zakat tadi. Wajib lan wajib fi arba'ina ing dalam 40 punya 40 sapi, maka yang diwajib dikeluarkan adalah oposaniyatun pedet wadon umur 2 tahun. Wa fi arba'ina lan ing dalam 40 sapi 40 musinnatun utawi pedet wadon umur 2 tahun. Laha iku tetep kaduwe musinnah sanatani utawi 2 tahun.
yang mana pedet musinnah itu berumur 2 tahun, yang masuk 3 tahun. Wa dakhalat lan manjing apa musinnah fi salisati ing dalam tahun ketiga. Sumiyat dan arani apa musinnah bidzalika kelawan mungkono-mungkono musinnah litakamuli asnaniha krana sempurnane pira-pira untune musinnah, karena giginya sudah rata, sudah keluar semua, maka dikatakan musinnah. Yang umur 2 memasuki 3 tahun. Walau akhraja lana mengetokake an arba'ina saking sapi 40 tabi'aini ing pedet loro. Kalau mempunyai 40 sapi, kemudian yang dikeluarkan adalah 2 pedet tabi'aini ing pedet loro, nggak apa-apa. Ajza'a mongko nyukupi ala sahihi, mongko nyukupi apa sih lau akhraja ila akhirih ala sahihi. Wala hadalan ing atas ikilah hukum abadan ing dalam selawase fakis mongko madakno sira kabeh, ngias-ngiasno sira kabeh. Wala hadalan ing atas ikilah hukum nisab abadan fakis. Wa fi mi'atin wa isrin dalam iku ing dalam 120 salasu musinnatin utawi telu pira-pira pedet musinnah. Au arba'atu abiatin utawa papat pira-pira pedet umur setahun. Kalau mempunyai 120 sapi, maka yang dikeluarkan boleh 3 pedet atau 4 pedet. Iku tulisannya ngono kudu ngerti. Nang kampung kon akeh masyarakat sing duwe hewan ditakoni ana tabele. Oh, sakmene 40 sakmene, anu sakmene ngono. Kemudian faslun utawi iki iku fasal suci wa awwalu nisabil ghanami lan utawi kawitane nisabi wedhus. Memang unta wis, sapi wis, saiki batas nisabnya kambing. Mulai punya kambing berapa kita ini wajib zakat. Wa awwalu nisabil ghanami lan utawi kawitane nisabi wedhus arbauna iku arbauna 40. Mulai mengeluarkan zakat jika mempunyai 40 kambing. Wa fiha lan iku ing dalam arbaun satun utawi wedhus siji. Jazaatun nyatane wedhus poel minad dhani saking dumbo. Yes, artinya yang umur setahun itu, ya istilahnya yang giginya spoil, yang bisa dipakai korban, paham? Atau yang umur 2 tahun, ausaniyatun utawa wedhus sing poel, wedhus kacang, minal ma'zi saking wedhus kacang. Jadi yang pertama 40 kambing, yang dikeluarkan adalah 1 kambing dumbo. Kalau ya kambing dumbo atau kambing kacang, gitu loh, kambing kacang yang agak kecil daripada dombo, paham? Wasabakalan dhisik apa bayarul jazaati pertelane wedhus jazaat wasaniyati lan wedhus sing poel sing umur 2 tahun. Wa fi mi'atin wa isrina iku ing dalem 121 satan utawi wedhus loro. Nek 121 wedhus, maka yang dizakatkan adalah 2 kambing. Wa fi mi'ataini, kalau mempunyai 200, wa wahidatin lan siji, punya 201 kambing, maka salasu siyahin utawi telu pira-pira wedhus, yang dizakatkan adalah 3 kambing. Wa fi arba'imi'atin arba'u siyahin, kalau 400, maka yang dikeluarkan 4 kambing. Artinya begini, setiap 100 itu 1 kambing, paham? Nah, itu loh, setiap 100 itu kelipatannya dikeluarkan zakat 1 kambing. Wa fi kulli mi'atin lan iku ing dalam saben-saben 100 satun utawi wedhus siji ila akhirih. Iku dhairun pertelo waliyun kang semuge anisarhi saking mertelake. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku fasal suci wal khalitani yuzakkiyani. Wal khalitani utawi
wong loro kang cecampuran iku yuzakiyani zakat karuni kholitoni bikasri kafi kelawan nganggo kasri kaf zakat tersaksi koyok zakate wong suci al-wahidi kang siji. Pasal ini menjelaskan tentang percampuran barang dua orang dijadikan satu. Artinya begini, si A punya kambing 50, si B punya kambing 50. Kalau dijadikan satu menjadi 100. Nah, percampuran dua barangnya orang itu untuk diolah bersama, gitu, nanti hasilnya juga dinikmati bersama. Nah, itu apakah wajib zakat? Wajib. Zakatnya seperti zakatnya orang satu, bukan orang dua. Paham ya? Jadi zakatnya seperti zakatnya orang satu. Wal khultatu lan utawi campuran iku kotufitu terkadang maedai apa sih khulta asyarikaini ing wong sekuton karuni maedai takfifan ing ringanake. Bener. Biaya yang lika gambari yang miliki sapa wong loro syarikain niku samanina ing 80 apane satan weduse. Terkadang dua milik orang berdua atau terkadang kambing yang hasil dari bahasa Indonesia urunan itu apa ya? Ya kerjasama lah. Ya terkadang meringankan. Jadi faedah syarikain khulta percampuran itu terkadang mempunyai faedah meringankan. Yang meringankan itu gimana? Contohnya katakanlah dua orang bekerja sama tadi mempunyai total 80 kambing, yang mana 80 kambing itu hasil daripada kerjasama, hasil urunan dari dua orang per satu orang 40. Berarti kalau dua orang menjadi 80. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Apa wajib zakat? Fayalzamuhuma mongko wajib ing syarikain apa satun wedhus siji. Nah, inilah yang bermakna meringankan itu. Meringankan itu jika dua orang saling urunan kambing 40, maka total menjadi 80 kambingnya. Ketika zakat cukup mengeluarkan satu kambing saja. Itu meringankan. Paham? 80 mengeluarkan satu kambing. Mestinya kan dua kambing kan? Mestinya kan dua kambing. Kalau kemarin kalau nggak salah 40 kambing, berapa satu kambing kalau nggak salah? Saya lupa kemarin itu. Kalau seumpamanya 40 kambing itu milik pribadi orang satu, maka kan dikeluarkan satu kambing untuk zakat. Nah, sekarang kambingnya sudah menjadi 80 karena hasil kongsi partner 40 menjadi 80. Secara hukum kan dua kambing kan. Tapi karena ini adalah hasil kongsi bekerja sama menjadi 80 kambing, zakatnya cuma satu. Karena zakatnya dua orang yang bekerja sama itu sama dengan atau seperti zakatnya orang satu. Nah, terkadang perkongsian itu memberatkan. Kalau tadi meringankan 80 mengeluarkan satu.
Ini terkadang yang memberatkan. Wa qad tufidu lan terkadang maedai apa sekhulta taskilan ing ngabotake. Biaya mereka gambar yang to miliki sapa sarikain arba'ina ing 40 apane satan weduse. Bisawiyati kelawan urunane padha. Bainahuma ing dalem antarane sarikain utawa wong loro. Fayal samuhuma mongko wajib ing wong loro apa satun wedhus siji. Nah, coba. Kalau 40 dengan perkongsian yang sama 20-20, si A punya 20, si B punya 20, berarti kan 40. Secara hukum kan wajib kemarin itu kalau pribadi tanpa perkongsian satu kan kambing. Ya, nah ini juga sama. Ketika kambing itu 40 hasil perkongsian dua orang 20-20 bisa sama rata, maka ketika waktu zakat tetap mengeluarkan satu kambing. Ini yang makna memberatkan. Karena pada waktu urunan sudah punya 40, maka ketika atau setelah diolah ketika waktunya zakat kambingnya 40 dengan catatan si A 20, si B 20. Maka ketika tahunnya wajib zakat kambing satu. Kalau yang pertama tadi ini berfaedah meringankan. Satu orang 40, satu orang 40. Berarti menjadi 80. Kan gitu dah. Nah, tapi ketika waktu zakat maka yang dikeluarkan juga masih satu. Nah, ini kan meringankan berarti. Kalau tadi yang meringankan satu kambing, yang memberatkan mestinya cuma 40 itu kan hasil punya dua orang, mestinya belum zakat, mestinya ya, tapi ini mengeluarkan zakat satu kambing, itu artinya memberatkan. Dan sekarang waqat tufidulan terkadang maedai apa khulta takfifan ing ngeringanake ala ahadihima ing atase salah sijine wong loro sarikai. Dan terkadang percampuran harta tadi, percampuran hewan tadi itu meringankan salah satunya. Wa taskilan lan ngabotake alal akhar ing atase wong lene, meringankan salah satunya. Yang satu ringan, yang orang yang kedua berat. Seperti gimana? Kaya lika kaya yang to miliki sapa sarikain wong loro sitina ing swidak, ngono ya, swidak kambing. Dia khatimah iku tetep kaduwene sarikain sulusuha utawi sepertelune sitin. Walil akhari lan iku kaduwene wong liyane sulusa huma utawi 2/3 tisin. Yes. Ini ada yang memberatkan. Ada yang memberatkan salah satunya, ada yang meringankan salah satunya. Seperti contoh punya kambing atau hewan 60. Gitu ya. 60. Yang mana 60 itu hasil daripada kolaborasi 1/3 dari si A, 2/3 dari si B. Kemudian waqat lan tufidu lan terkadang ora maedai apa khulta takfifan ing ngeringanake wala taskilan lan ora ngabotake. Biaya mlika gambare kaya mlika kaya yen to miliki sapa wong loro mi'atai satin ing 200 wedhus bisawiyati kelawan padha bainauma indal antarane sarikain. Allah ya Rabbi ya Karim wa inna ma yuzakiyani lan aning pestine awe zakat sapa sarikain. Zakat al-wahidi kelawan zakat wong suci. Bisa isara itu kelawan pitu piro-piro syarat. Nah, dan sudah dijelaskan tadi zakatnya seperti zakatnya orang satu gitu. Nah, hal seperti itu, dua orang zakatnya seperti zakatnya orang satu,
jika menepati 7 syarat. Paham? Jangan sampai 2 orang seperti zakatnya 2 orang. Itu berarti kalau merusak 7 syarat tadi. Ya, kalau tidak menepati yang 7 syarat berarti 2 orang saling berkongsi kerjasama, tapi zakatnya masih tetap 2 orang. Tapi kalau yang meringankan, kalau sudah menetepi syarat 7 syarat, maka 2 orang seperti zakatnya 1 orang. Kira-kira ngerti? Nah, apa saja syaratnya tadi? Idza kana arikalane ono wa fi ba'din nusakhilan iku ing dalem setengah tulodo ingkana utawi lafat ingkana idza kana al murah kandane iku wahidan siji wa huwa utawi murah bidhammil mim kelawan dhamma mim iku makwal masyati nggon baline raja kaya lailan ing dalem waktu wengi ngono. Wal masrah ulan ono apa peligungan wis titik. Dan 2 orang seperti zakatnya orang satu. Jika hewan yang diternak tadi atau yang dirawat tadi itu jika digiring ke tempat cari makan atau kandangnya, ya itu satu. Bukan 200, yang sana 100, yang sana 100, bukan. Atau kalau nyari makan, yang sana 100, kemudian yang lapangan di sana 100, bukan. Tapi semuanya digiring di satu tempat. Paham? Kan nanti zakatnya 2 orang jadi 1 kan. Makanya harus ketika Bali, ketika tidur, ketika pulang waktu malam, di kandang 1. Paham ya? Jadi kandangnya bukan 2. Nah soalnya kandangnya 2 nanti zakatnya jadi 2 orang. Karena ini kandang 1, zakatnya seperti 1 orang. Paham ya? Tuh. Kemudian syaratnya lagi wal masrahu Allah ya Rabbi ya Karim lan ono apa peligungan iku wahidan siji. Wal muradu al muradu utai den karepake bil masrahi kelawan lafat al masrah iku al maudhi'u panggonan alladzi nyatane panggonan tusrahu kang den culake ilaihi maring maudhi apa al masiyatu raja kaya. Lho. Tadi syaratnya sudah 2 ini. Yang satu tempat kembalinya harus 1, yaitu kandang. Yang kedua tempat untuk ngingu, tempat untuk apa jenenge? Tempat penggembalaan diculno atau dilepaskan di satu tempat. Seperti satu lapangan gitu, ya. Jadi nggak terpisah-pisah. Itu sudah 2 syarat berarti ya. Maka zakatnya seperti zakat orang satu. Kemudian Allah ya Rabb ya Karim bismillahirrahmanirrahim. Wal mar'alan ono opo panggonan wal mar'alan ono opo panggonan ngingu utawa panggonan iku nang lapangan itu. Warra ilan musing angon iku wahid dan siji. Wal mar'a warra'i ana apa pangonane warra ilan musing angon iku wahid dan siji. Kemudian yang merawat juga 1 orang sama. Paham ya? Jadi tadi kandangnya 1, tempat makannya juga 1. Kemudian yang menjaga atau yang merawat atau yang mencarikan makan juga orang 1. Paham ya? Ini tahada tegese lamun tunggal apa nang ulmas masyati warnane hayawan. Itu juga itu kalau apa? Hewannya itu satu jenis. Fa in ikhtalafat mung lamun beda. Maksudnya jenis itu bukan seperti itu. Nah kene sama jenisnya tapi beda, kayak kambing. Ono kambing itu kambing kacangan, ono kambing domba. Ini sama-sama kambingnya, cuma beda
beda jenis. Paham ya? Fa in ikhtalafa mongko lamun beda apa nauha warnane masya kadok nin kaya dene wedhus domba wa makzin lan wedhus kacang. Nang ngoten fa jawaza mongko wenang apa ayakuna yen ta ana iku likulin kaduwe saben-saben siji min huma saking karone nauanihu apa fajun pejantan ayakuna apa fakhlun pejantan yatruku kang majani apa sifakhlun masyatahu ing hewane kulen yes. Nah, kemudian syaratnya lagi harus pejantannya itu harus satu. Itu kalau satu jenis, kambing kacang semua atau kambing domba semua, ya. Nah, pejantannya ngerti pejantan. Ibaratnya bojo lanang. Ibaratnya di antara kambing 200 tadi, suaminya cuma satu. Paham? Jadi engkau ada apa itu kambing khusus sebagai pejantan. Pokoknya pejantannya itu cuma satu. Agar ya mungkin bapaknya dia kodo habis. Kalau pejantannya kayak kon bin sopo, enggak. Niku bin wedhus kacang gembel. Singkon. Aku bin wedhus kacang. Wah itu gak bener itu jenenge. Ya, coba siji sing majani itu satu orang yang menjimak satu kambing. Nah, nanti kan berbuah hasil kan. Namanya aja ini kerja. Ya, bermula dari 200 bisa jadi kambingnya nanti menjadi ribuan ke depannya. Paham? Lah mana mungkin hamil kalau tidak dijimak oleh pejantan itu. Nah, pejantannya itu harus satu jenis, satu kambing. Paham ya? Tapi kalau kambingnya itu dua jenis. Yang 100 ini adalah kambing domba, yang 100 kambing kacang, maka diperbolehkan 2 pejantan. Setiap jenis punya 1 pejantan. Paham? Jadi untuk yang domba si A, kambing A. Untuk yang kacang 1 jenis si B. Nah, biarkan ada konflik di dalamnya nanti. Ya enggak, 1 pejantan untuk 100 kambing. Jadi cemburu enggak ya? Saumpamanya duit cemburu, wah kambing akhirnya SMS langsung lanang. Enak ya kamu dengan si ini, enak ya? Ya enggak pakai gitu, ya enggak. Ini kambing satu jenis ke jenis yang sama, satu jenis ke jenis yang sama. Ya, yang satu domba, yang satu kacangan. Maka diperbolehkan ada 2 pejantan yang jenisnya nanti disamakan. Paham kira-kira? Itu. Wal masrabu lan nggon nginume, alladzi tasrabu kang nginum minhu saking alladzi apa almasiyatu raja kaya kainin kaya dene sumberan au naharin utawa kali au ghairihi ma utawa liyane ainin au nahar iku wahidan siji utawa tunggal. Kemudian tempat untuk minum ya itu juga satu. Jadi semua digiring 200 kambing ke satu sungai atau ke satu tempat mata air gitu ya, harus tempatnya sama. Kemudian wal halibulan ana apa wong sing ngepuh iku wahidan siji wa utawi qauluhu iku akhadul wajhaini salah sijine wajah loro fi hadhil mas'alati ing dalam ikilah masalah. Kemudian untuk perawatan pengambilan susu, kalau sapi berarti kan ada susu perahnya, kalau kambing juga ada susunya. Kambing itu adalah susu terbaik, sapi kalah gitu loh, karena Rasulullah dulu paling suka minum susu kambing, faedahnya sangat besar. Nah, untuk yang bagian meras susu itu juga hanya 1 orang, nggak boleh bergantian, paham? Makanya di situ nanti akhirnya zakatnya seperti satu orang, paham ya? Itu.
Wal asahulan utai qaul sing luwih asah iku adamul ittikhati ora ana tunggal fil khalifi dalam ngepo. Nah, ini ada qaul lagi untuk masalah orang yang memerah susu itu gak diharuskan satu orang, boleh lebih dari satu orang atau berbeda, paham ya, diperbolehkan itu fil khalifi dalam ngepo. Wakadha al mikhlabu termasuk wadah ngepo, bak sing digawe apa itu atau timbo yang dipakai untuk madai air susu itu juga nggak harus sama, boleh ganti-ganti, paham ya, itu disebutkan bahwa iku al inam wahwa utai mikhlaf iku al ina wadah alladzi yukhlabu kang den puh fihi ing dalem ina. Kemudian wa maudhiul khalbi lan ono apa panggonan ngepuh bi fathil lam iku wahidan. Nah, ini syaratnya untuk tempat pemerahan sapi itu juga di satu tempat, nggak boleh dua tempat. Tapi menurut Imam Nawawi wahakalan menyeritaake sapa An-Nawawi wa Nawawi wa huwa utai khalbun iku ismul labani al makhlub, arane puan al makhlubi kang den po wa yutlaqu bil masdar qala ba'dhum wa huwa utawi makhlub iku al muradu dan karabake guna ing dalam kono fasal. Nah, untuk satu pemerahan kambing, pemerahan susu itu harus satu tempat, dan itu juga dikuati oleh Imam Nawawi. Biasa Imam Nawawi itu berseberangan, tapi ini sepakat ya. Yang boleh tidak satu adalah tadi itu apa? Yang memerah susu itu boleh beda orang, bang, 2 orang. Kemudian tempatnya juga boleh berbeda gitu ya.